Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman kelas 7, alhamdulillah kita berjumpa lagi melanjutkan materi fikih pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga teman-teman, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan atas setiap urusan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sudah siap belajar? Ya, alhamdulillah. Kita berjumpa lagi ini ya. Pada hari ini Mr. Febri akan menyampaikan materi fikih melalui video yang Mr. Febri upload di YouTube berkaitan dengan sifat sholat. Ya, pekan yang lalu Mr. Febri sudah menyampaikan tentang sifat sholat ya, atau tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Google Meet. Biqadarullah masyafa'al, materinya belum selesai ya karena terkendala satu dan lain hal. Teman-teman sekalian, pada hari ini Mr. akan coba menjelaskan kembali dari awal untuk sekalian juga murojaah ya, sekalian juga mengulang kembali materi yang sudah disampaikan agar semakin kuat dan semakin bisa difahami seperti itu. Teman-teman, ya, pada hari ini kita akan membahas tentang sifat sholat atau tata cara sholat. Ya, Mr. Febri yakin teman-teman sudah bisa semua sholat ya. Tapi tidak salah kalau kita mempelajari tata cara sholat kita apakah sudah benar atau masih keliru. Nah, kalau sudah benar, alhamdulillah, tinggal istiqomah di dalamnya. Dan jikalau ada kekeliruan dalam sholat kita, maka tidak salahnya untuk kita perbaiki. Teman-teman sekalian, mungkin penjelasan tentang sifat sholat ini ya Mr. bagi dalam 2 part video karena durasinya mungkin cukup panjang dan cukup detail, cukup rinci yang Mr. akan jelaskan tentang tata cara sholat dari takbir sampai salam. Jadi jelas ini ya teman-teman, dari takbir sampai salam, jadi sangat jelas. Dan Mr. Febri harapkan dari video ini teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa semangat dalam sholat dan mengamalkan tata cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu adalah sifat sholat. Yang pertama yang Mr. Febri akan sampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk sholat sesuai dengan tuntunan yang beliau ajarkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Rasulullah memerintahkan untuk kita sholat. Yang pertama, yang kedua, sholatnya bukan main-main. Sholatnya bukan asal-asalan, melainkan sholat sesuai dengan tuntunannya. Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mr. Febri, Rasulullah itu telah wafat dan juga jauh, kalaupun masih hidup jauh di Mekah sana. Ya, bagaimana kita bisa melihat Rasulullah sholat? Caranya seperti apa? Ya benar, memang Rasulullah telah wafat. Caranya adalah ya, untuk kita bisa mengetahui tata cara sholat adalah ya melalui penjelasan para ulama, ya tentang hadis-hadis sholat. Bagaimana Rasulullah takbirnya, bagaimana Rasulullah rukuknya, bagaimana Rasulullah sujudnya, semua tercatat rapi dalam hadis, semua tercatat rapi dalam sunnah yang telah dibukukan oleh para ulama. Misalkan pembahasan tentang sholat ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, sifat sholat Nabi, itu ada terjemahannya. Terus ada Syekh Shalih Al-Utsaimin juga punya buku sifat sholat. Ya, beli bukunya. Nah, beli bukunya itu ya di toko-toko buku ada insyaallah. Syekh Nasiruddin Al-Albani dan Syekh Utsaimin kalau mau dibaca. Ada buku saku Syekh Al-Jibrin, ada juga buku saku itu tipis. Itu buku-buku itu dibaca dan itu jelas, ada hadisnya semua, ada dalilnya semua, dan kita beragama harus berdasarkan dalil.
Tidak boleh kita sholat asal-asalan. Takbirnya asal-asalan, rukunya asal-asalan, sujudnya asal-asalan, nanti juga pahalanya asal-asalan ya. Naudzubillah. Teman-teman sekalian, jadi sholat ya kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu dengan mempelajari melalui buku-buku para ulama. Insya Allah, Mr. Febri di sini sudah meringkas ya dari buku-buku para ulama, semisal Syekh Albani tadi, Nasiruddin Al-Albani atau Syekh Utsaimin dan lain-lain. Jadi teman-teman cukup melihat saja di sini ya. Semoga bermanfaat. Ya, ini ajakan ya. Yuk belajar tata sholat sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memangnya sholat kita selama ini nggak mengikuti Nabi ya, Mister? Ada orang yang sholat asal-asalan, ada. Nah, kita jangan seperti itu. Makanya ketika zaman Nabi saja ada orang yang sholatnya asal-asalan. Dia masuk sholat, ya, selesai sholat dia salam kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Itu zaman Nabi masih ada orang yang sholatnya asal-asalan, apalagi zaman kita, kan gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, perlu kita belajar bagaimana tata cara sholat sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama ya tentu kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu tentang tata cara sholat sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat. Nah, ini ada gambarnya ya, berdiri menghadap kiblat, lalu bertakbir, mengangkat kedua tangan dan bersedekap. Ya, ketika menghadap kiblat, ya, lalu kita mengangkat kedua tangan, lalu bertakbir, ya, dan bersedekap. Ini perlu diperhatikan. Rasulullah menghadap kiblat, lihat, ya di situ ada gambar, ya, kakinya dibuka seperti itu, ya, lurus kakinya, enggak bengkok gitu ya. Enggak bengkok seperti ini, tapi diluruskan menghadap kiblat semua, lihat seperti itu ya. Lalu bertakbir, takbir itu ucapan Allahu Akbar. Ini perlu juga diperhatikan, ucapan Allahu Akbar jangan terlalu panjang. Allahu Akbar, ini keliru, kepanjangan. Yang benar itu 2 harokat, 2 ketukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang. Sedikit aja panjangnya, jangan panjangan. Nanti artinya berbeda. Atau A-nya yang dipanjangin. Allah, keliru. Yang benar Allah. Masuk ke huruf lam. Allahu Akbar, 2 harokat. Lalu mengangkat tangan. Mengangkat tangan dan bersedekap. Ini mengangkat tangan dan bersedekap. Nanti ada tata caranya ya, yang Mister akan jelaskan. Oke. Nah, ini penting, catatan penting. Nabi tidak pernah ya mengucapkan lafaz niat seperti usolli. Nah, ini sering kita dengar usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkan lafaz niat sedikit pun seperti usolli. Mister, Nabi nggak hafal kali. Ya Allah, keterlaluan kalau kita menuduh Nabi nggak hafal. Nabi ribuan kali sholat nggak pernah ngucapin usolli sedikit pun, teman-teman. Lalu kita mencontoh siapa ini? Lalu bagaimana, Mister? Kalau kita mau sholat, kata Jabir bin Abdullah dalam salah satu hadis, ya, Nabi menghadap kiblat, thumma takbir, ya, kama qala Jabir. Kemudian Nabi takbir. Nabi takbir. Kata Jabir, kalau Nabi mau sholat, dia menghadap kiblat lalu bertakbir. Ini kata Jabir bin Abdullah. Ya, nggak ngucapin usolli. Ya, jadi sahabat nggak mengatakan kalau Nabi mau sholat, Nabi menghadap kiblat lalu ngucapin usolli. Nggak pernah itu. Tidak ada hadisnya. Nah, bahaya ini ya. Tidak ada hadisnya kalau kita amalkan sesuatu yang tidak boleh kita amalkan. Ya, sebaiknya kita tinggalkan. Langsung saja takbir, teman-teman. Teman-teman mau sholat duha, mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya, dan subuh, langsung takbir. Insya Allah sudah sah itu ya. Langsung takbir. Ya. Nah, ini cara mengangkat kedua tangan. Lihat di sini ya.
Cara mengangkat kedua tangan yaitu ada cara yang benar, ada cara yang salah itu ya. Cara yang benar itu adalah mengangkat setinggi bahu ya. Jadi telapak tangannya dibuka. Gini ya. Enggak terlalu rapat banget, enggak terlalu renggang banget begini ya gitu ya, enggak. Tapi agak dibuka sedikit ya, slow kayak kita slow aja gitu ya. Santai, ya kan? Santai bukanya. Allah, ini misal karena satunya megang kamera jadi tangan satu aja ya. Setinggi bahu. Allahu Akbar. Ya, nanti kita simpan di dada, di bawah dada sedikit, di atas perut, di atas pusar afwan. Ini yang benar seperti ini. Boleh sejajar dada, sejajar bahu atau sejajar telinga. Allahu Akbar. Boleh. Mana yang teman-teman sukai, silahkan pakai itu ya. Boleh. Boleh. Sejajar bahu atau sejajar telinga. Nah, seperti ini ya cara mengangkat tangannya. Jadi tangannya dibuka lebar seperti ini, bukan miring, apalagi begini, waduh bahaya. Tapi seperti ini ya. Ini cara takbir yang benar. Nabi SAW kata para ulama lebih sering yang setinggi bahu, setinggi bahu. Itu yang lebih sering Nabi mengangkat tangan setinggi bahu. Kadang-kadang juga mengangkat tangan setinggi telinga, daun telinga. Taib, yang salah ini lihat cara takbir yang salah ini ya. Begini dia, tangan yang pertama nih kayak hormat ya. Ini keliru ya. Kurang tepat. Yang benar adalah menghadap kiblat seperti ini. Ini kurang tepat kalau seperti ini. Atau ketinggian. Wah, nih kayak orang ini. Nyerah gitu ya, ini juga keliru. Atau buka tangannya kelebaran, wah tadi yang saya bilang, gitu ya. Tapi santai aja kita, Allahu Akbar, nggak kaku banget, nggak buka banget begini, tapi santai aja. Oke, ini cara mengangkat tangannya ya, setinggi bahu atau setinggi telinga. Taib, lanjut. Ya, bacaan ketika berdiri yaitu baca iftitah sunnah hukumnya ya. Iftitah Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ini sampai wa asila juga boleh. Lalu doa iftitah yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai selesai. Atau doa yang lain, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Atau doa iftitah yang lain, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil ahlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al ahlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Banyak doa iftitah ya teman-teman, silahkan pakai yang mana. Dan hukumnya sunnah. Jikalau teman-teman masih belum hafal, nggak dibaca pun nggak masalah. Tapi bagusnya dibaca. Ya jangan, kata Mr. Febri sunnah itu udahlah tinggal, nggak begitu ya. Nah, tetap dibaca mana yang mudah. Lalu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Yang ketiga membaca surat pendek ya, atau surat yang dihafal, misalkan surat apa? Al-Baqarah misalkan 1 sampai 5 boleh, atau 1 sampai 40 juga boleh. Sekalian murojaah, baca yang mudah. Oke, lanjut. Cara bersedekap. Nah, ini lihat cara bersedekap. Ketika kita sudah takbir kan sedekap nih, ya kan? Allahu Akbar. Harusnya tadi sedekap dulu ya pembahasannya, tapi nggak apa-apa. Qadarullah. Allahu Akbar, kita setinggi bahu. Allahu Akbar, sedekap. Ya, ini tangan kanan ya, harusnya memegang tangan kiri ya. Tangan kanan ya bersedekap ya. Yang pertama menempelkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Lihat gambar yang ini. Iya. Yang kedua dia memegang lengan tangan kiri ya, seperti itu. Yang ketiga memegang pergelangan. Lihat di sini gambar yang bawah yang di sebelah kiri. Ya, itu memegang pergelangan. Nah, ini cara kita bersedekap. Bersedekapnya di bawah dada di sini. Di atas pusar, jangan tinggi banget begini. Wah, ini di atas dada begini nanti nyesek kita ya. Sesak. Nafas kita sesak gitu ya. Jangan terlalu tinggi, tapi di bawah dada aja, di bawah dada, di atas pusar biar kita rileks.
Iya, seperti itu teman-teman ya. Cara kita bersedekapnya. Baik, kita lanjut. Setelah kita berdiri tadi bersedekap ya, dan membaca doa iftitah, terus Al-Fatihah dan surah yang dihafal ya. Lalu kita ruku ya, ruku. Ketika kita ruku, kita angkat tangan. Nih, lihat di sini. Lalu beliau yaitu Rasulullah mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku, yaitu angkat setinggi bahu. Allahu Akbar, langsung ruku. Lihat rukunya. Rukunya seperti ini. Iya. Jadi pandangan mengarah ke tempat sujud, lalu tangan kita, telapak tangan kita yang kiri dan kanan memegang lutut kita seperti menggenggam. Nah, dibuka seperti ini, genggam. Nah, digenggam, digenggam. Ini seolah-olah kita genggam lutut kita nih. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Agak dibuka sedikit biar nggak terlalu rapat. Lihat di sini yang di bawah ada cara ruku yang keliru. Ada yang terlalu tinggi ngangkat kepalanya. Ada yang terlalu membungkuk. Nah, itu juga keliru ya. Ada yang terlalu sempit banget dia. Lihat yang ketiga itu ya, itu keliru. Lihat cara rukunya santai aja, pegang, nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah. Ya, pegang lututnya, ya digenggam lutut kita, lalu bungkukan, insya Allah rata. Lihat tempat sujud, insya Allah rata. Lihat, ya nanti dinilai sama orang tuanya. Rata belum mah? Lihat, lihat di sini ada yang benar ya, yang atas ini. Itu dia rukunya rata begini. Jadi kalau ditaruh gelas di atasnya tidak tumpah. Nah, coba teman-teman praktekkan nanti ini rukunya. Kalau ditaruh gelas di atas masih tumpah berarti rukunya masih keliru itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk bacaan ruku, ya teman-teman bisa baca subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Minimal dibaca sekali, minimal. Kalau tidak dibaca tidak sah. Ayo, baca sekali minimal ya. Maksimal nggak ada batasan, boleh 3 boleh lebih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Atau sekali subhana rabbiyal azim, boleh. Bacaan ruku. Terus lanjut. Bangkit dari ruku, ya i'tidal bahasa lainnya. Bangkit dari ruku lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Minimalnya itu Rabbana walakal hamdu. Type. Ini Mister lihat dulu nih, udah berapa menit? Udah 17 menit. Oke, mungkin nanti di 20 menit Mister akan stop, lanjut ke video part kedua. Baik, lanjut. Nah, ini posisi i'tidal ya, atau sami Allahu liman hamidah, bangkit ya. Ketika kita bangkit ya, tadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, angkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah, setinggi bahu atau setinggi telinga, tergantung tadi yang pas awal. Yang awalnya kalau kita setinggi telinga ya setinggi telinga terus kalau ngangkat tangannya, atau setinggi bahu ya setinggi bahu terus ngangkat tangannya. Oke teman-teman sekalian ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, posisi tangan ya, posisi tangan kita ya boleh dilepas, sami Allahu liman hamidah boleh dilepas seperti ini. Boleh kita bersedekap lagi. Ini qadarullah Mister belum taruh yang gambar bersedekapnya. Sama seperti kita bersedekap di awal. Ya, teman-teman boleh bersedekap lagi. Sami Allahu liman hamidah boleh dilepas atau bersedekap lagi boleh. Ya. Kalau Mister Febri bersedekap. Kenapa Mister bersedekap lagi sami Allahu liman hamidah? Alasannya panjang, nanti teman-teman pusing, ya. Intinya dua-duanya boleh kata para ulama. Silahkan mana yang dipilih. Tapi kalau Mister lebih kepada yang bersedekap ketika i'tidal. Wallahu a'lam. Ya. Jadi jangan aneh. Kok itu sami Allahu liman hamidah dia bersedekap lagi? Ini aliran apa? Enggak. Memang ada perbedaan pendapat di situ, ya. Nah, boleh pakai yang dilepas atau yang bersedekap kembali. Baik, kita lanjut. Masuk ke sujud, ya. Habis sami Allahu liman hamidah, dia sujud. Nah, mencium tempat sujud. Kemudian beliau bertakbir. Nah, ini ketika dia Rasulullah ya mau sujud, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Jadi setiap perpindahan sholat Rasulullah selalu mengucapkan Allahu Akbar, kecuali yang i'tidal tadi. Allahu Akbar ya,
tanpa mengangkat kedua tangan, tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi kalau mau sujud Allahu Akbar saja, Allahu Akbar langsung sujud. Enggak boleh Allahu Akbar angkat tangan lagi sujud, enggak perlu ya. Tidak perlu. Baik teman-teman sekalian, ini video part pertama sudah 20 menit ya. Insyaallah untuk gerakan selanjutnya bisa dijelaskan di video part kedua. Syukran jazakumullah khairan katsira. Ya, saksikan video keduanya. Oke?